Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk apa sih belajar bahasa Inggris? Pastinya untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar kepada orang asing dan relasi kita. Selain itu, kita juga dapat menguasai bahasa internasional yang satu ini. Hal-hal yang didapat oleh siswa saat belajar bahasa Inggris. Sebagaimana kita tahu, saat belajar bahasa Inggris, kita mendapat pengetahuan tentang tata bahasa, kosakata, bagaimana melafalkan sebuah kata, dan juga keterampilan berbahasa seperti writing, reading, speaking, dan listening. Hal-hal yang belum disampaikan oleh pendidik kepada siswa ketika pembelajaran bahasa Inggris. Ketika kita belajar bahasa Inggris, jarang sekali diperkenalkan tentang budaya asing. Padahal belajar bahasa Inggris tidak hanya mengenai tentang tata bahasa, kosakata, pelafalan, dan keterampilan berbahasa saja, tetapi belajar bahasa Inggris dapat kita ketahui tentang bagaimana budaya mereka. Apa sih tujuan dari pengenalan budaya asing? Tujuannya adalah mengingat pentingnya peranan pemahaman budaya dalam melancarkan komunikasi antar budaya. Memang apa sih keterkaitan antara pengenalan budaya dan pembelajaran bahasa Inggris? Keterkaitan antara pengenalan budaya dan belajar bahasa Inggris. Misalnya, terdapat seorang pelajar yang baru saja belajar mengenai present continuous tense dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Ia ingin mencoba mengimplementasikan dalam komunikasi lisan. Ketika ada seorang tetangganya, Mr. White, yang berkewarganegaraan Amerika melewati di depan rumahnya, dan ia mencoba menyapanya dengan, "Where are you going, sir?" Memang apa salahnya sih? Secara gramatikal maupun semantis, tidak ada yang salah di dalam kalimat sapaan dari pelajar tersebut. Namun, apabila sapaan itu dikaji secara sosiokultural, dapat dikatakan sapaan tersebut tidak berterima karena dalam masyarakat pengguna bahasa Inggris, urusan pribadi seseorang tidak sepatutnya dicampuri oleh orang lain. Itu sebabnya menanyakan kemana seseorang akan pergi, dengan siapa seseorang akan pergi, dianggap kurang sopan, kecuali pembicara memiliki hubungan yang sangat dekat dengan lawan bicaranya. Hal ini tentu saja berbeda dengan budaya di Indonesia, di mana sapaan ini sering digunakan ketika bertemu seseorang sebagai sapaan basa-basi. Lalu kita sebagai pelajar dan pendidik harus bagaimana? Nah, dari sini sebagai guru bahasa Inggris penting untuk memperhatikan dan hanya mengenalkan unsur budaya asing dalam pembelajaran bahasa Inggris agar siswa mampu menggunakan bahasa yang telah dipelajarinya untuk berkomunikasi. Bagi siswa sendiri, pengetahuan budaya bahasa Inggris dapat membantu mereka memahami situasi yang akan mereka hadapi nantinya. Pajanan atau exposure terhadap budaya asing berlaku dalam masyarakat pengguna bahasa yang sedang dipelajari juga, menambah pemahaman dan toleran mereka terhadap budaya lain, menurut Zoreda dan Vivaldo V, tahun 2008. Nah, semoga dengan penjelasan tersebut, teman-teman dapat memahami bagaimana budaya orang asing dan bagaimana kita dapat menghargainya. Sekian dari saya dan terima kasih.